Belum lama ramai perbincangan konvoi khilafah, yakni rombongan pemotor yang membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah dan bendera dengan aksara Arab berbuntut pada penangkapan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Khilafatul Muslimin disangkakan bertentangan dengan NKRI dan Pancasila serta menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Lantas seperti apa pemikiran dan gerakan Khilafatul Muslimin sehingga dianggap bertentangan dengan Pancasila? Saya akan mengelaborasikan pemikiran dan gerakan Khilafatul Muslimin dengan pengamat terorisme Al Haidar. Dan nanti juga akan bergabung Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Selamat malam, Mas Haidar. Ini tekan 12. Baik, Mas Haidar, ini petinggi Khilafatul Muslimin ditangkap terkait dengan beberapa hal soal konvoi, soal kemudian bertentangan dengan Pancasila. Anda melihatnya langkah penangkapan ini bagaimana? Ini adalah langkah yang salah, saya kira, karena negara memperlihatkan dirinya dengan wajah yang terlalu otoriter dan saran saya kepada rezim yang ada sekarang adalah don't sweat on small thing. Jadi nggak perlu terlalu harus habis-habisan dengan hal-hal yang kecil. Ada banyak ribuan organisasi fundamentalis yang memiliki tingkah laku dan perilaku yang naif, yang kadang-kadang aneh. Dan itu adalah wajar karena itu adalah ekspresi kewargaan, ya, ekspresi warga negara yang belum bisa mempersepsikan negara itu seperti apa. Negara hadir secara dikdaya di tengah-tengah mereka dan mereka harus menerimanya dengan berbagai lanskap pemikiran yang berbeda-beda pula. Jadi ada cara mereka dalam mencari dalil ataupun basis keagamaan untuk menerima negara ini. Dan itu merupakan ekspresi mereka. Dan Khilafatul Muslimin mempersepsikan Pancasila itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan jika dilanggar itu berdosa. Dan jika ditaati tapi tidak disebutkan apakah ada tersedia sebuah kafling surga di akhirat sana jika mentaati Pancasila misalnya. Itu belum ada fatwa dari Khilafatul Muslimin misalnya. Dan memang masa lalu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja ini memang sangat krusial, ya, sangat problematik, ya. Dia terlibat dengan komando jihad di tahun 76, kemudian teror Warman 79, kemudian bom Borobudur, kemudian bom di Malang, ya. Jadi saya kira itu adalah masa lalu dia. Jadi negara dan rezim ini sekarang ini baiknya move on lah dengan masa lalu Ustadz Abdul Qadir Baraja. Karena beliau sendiri sudah berusaha melupakan itu dan kemudian keluar dari NII. Dan ini mungkin kualatnya dia, ya. Kemudian dia mendirikan Khilafatul Muslimin dan mereka mencoba mempersepsikan khilafah itu secara eufemistik, ya. Eufemistik itu melembut-lembutkan ajaran atau syariat Islam tentang khilafah, tentang daulah, tentang jihad, tentang qital, tentang iqdad, tentang macam-macam. Dia berusaha melembutkan ajaran-ajaran yang sebenarnya itu agak radikal, ya, tapi dalam persepsi mereka coba lembutkan bahwa khilafah itu bukan negara, bukan kekuasaan, tapi jamaah dan tidak boleh melawan Pancasila karena Pancasila adalah penguasa yang sah sekarang ini. Jadi saya kira memang negara ini terlalu cepat bereaksi dan ya, saya kira ini don't sweat on small thing lah. Jadi ini ada hal kecil sebenarnya. Tapi Mas Haidar, sebetulnya penangkapan pimpinan dari Khilafatul Muslimin ini atas beberapa hal dan tidak termasuk terorisme, begitu, ya. Mungkin saya bacakan dulu apa kemudian dasar penangkapan dari pemimpin Khilafatul Muslimin. Berikut ini kita sama-sama saksikan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi. Ya, kita akan saksikan bersama berikut dasar hukum dari penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin. Apa yang disampaikan oleh mereka selama ini bahwa mereka mendukung
NKRI dan Pancasila dalam faktanya kegiatannya ini justru bertentangan. Kemudian yang kedua, penindakan kami tidak semata-mata terhadap personnya, bukan terhadap orangnya saja, tetapi organisasinya. Oke, sebetulnya dasarnya memang untuk penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan. Menurut Anda tidak tepat dan itu berlebihan? Menurut saya itu terlalu berlebihan karena ya banyak sekali sekte-sekte, aliran-aliran, mazhab-mazhab, kemudian organisasi dan pergerakan Islam ya, fundamentalis terutama. Dan saya tidak menggolongkan Khilafatul Muslimin ini sebagai gerakan yang intoleran ataupun yang radikal ataupun yang teroris ya. Karena ini adalah gerakan fundamentalis. Dan kebanyakan gerakan-gerakan fundamentalis ini memang memiliki persepsi yang berbeda. Kalau dalam pandangan antropologis saya sebenarnya persepsinya salah memang, terlalu eufemistik ya, terlalu melembut-lembutkan makna jihad, makna perang, makna qital, makna daulah dan makna khilafah. Dan dia menyatakan bahwa memperjuangkan khilafah tidak dengan cara perang dan revolusi, tapi juga dengan cara konvoi ya. Saya kira ini sesuatu yang lucu saja. Jadi ada jamaah yang naif begini. Jadi udah naif seperti ini masih ditangkap juga oleh negara ini. Juga. Baik. Negara ini betul-betul naif ini. Aneh betul. Baik. Sudah tersambung dengan kita Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad mungkin mendengar bagaimana pendapat dari Pak Haidar di sini soal penangkapan yang dilangsungkan tadi pagi. Tapi sebenarnya BNPT sempat mengatakan bahwa gerakan Khilafatul Muslimin ini sebetulnya berbahaya. Nah ini bagaimana kalau begitu? Yang pertama, meskipun Abdul Qadir Hasan Baraja ini adalah residivis terorisme, di mana pernah ditahan 3 tahun di tahun 1979 dalam kasus teror Warman, kemudian yang kedua ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman gereja di Jawa Timur dan pengeboman Candi Borobudur di Jawa Tengah, tetapi saat itu menggunakan undang-undang anti subversif. Nah, kemudian tahun 1998 reformasi undang-undang anti subversif tersebut dicabut, sehingga praktis tidak ada lagi undang-undang yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, melainkan larangan terhadap komunisme, Marxisme dan Leninisme, di mana larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 dan dikuatkan di tahun 1999 dengan Undang-Undang nomor 27. Tetapi untuk larangan terhadap penyebarluasan ideologi khilafah dan lain sebagainya nggak ada. Sehingga dalam kasus ini Hasan Baraja ditangkap bukan dalam kasus terorisme. Iya, betul. Bukan dalam menggunakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Tetapi ditangkap dengan Undang-Undang Ormas, yaitu nomor 16 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2946 pasal 14 ayat 1 terkait dengan berita maupun pemberitaan bohong yang membuatkan keresahan di masyarakat, termasuk dengan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik. Nah, begitu. Oke, tapi tadi kemudian Pak Haidar di sini sempat mengelaborasi gitu ya, kurang lebih membedah bagaimana kemudian gerakan Khilafatul Muslimin ini sampai kemudian tadi Pak Haidar mengatakan don't sweat the small things. Nah, yang kemudian kita ingin tahu sebetulnya berbahayanya di mana gerakan ini sampai kemudian pemimpinnya harus ditangkap. Yang pertama, secara genealogi ya, Khilafatul Muslimin itu adalah NII yang mengusung ideologi khilafah. Dan itu dikuatkan oleh Hasan Baraja sendiri yang pernah mendirikan Darul Islam atau NII di tahun 1970. Kemudian ada historicalnya di mana Hasan Baraja ini juga pernah bersama-sama dengan Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir mendirikan pondok pesantren Al-Mu'min Ngruki Sukoharjo. Dan yang bersangkutan pernah menjadi ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah
kemudian juga mendirikan bersama Abu Bakar Ba'asyir Majelis Mujahidin Indonesia. Oke. Nah, yang perlu dicatat, semua jaringan radikal terorisme yang ingin mengusung khilafah itu semuanya berpaham takfiri dengan mengkafirkan negara ini karena negara dianggap belum berdasarkan syariat, kemudian juga mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda. Oke. Baik itu beda agama maupun sesama agama pun karena beda pendapat, beda paham, beda kelompok, dikafir-kafirkan. Itu yang bahaya. Dan yang paling yang perlu dicatat, jaringan ini, kelompok radikal teroris termasuk Khilafatul Muslimin ini, meskipun belum masuk jaringan teror, karena belum masuk di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, tetapi tetap endingnya tujuannya ingin mendirikan negara khilafah, atau negara daulah, atau negara agama menurut versi mereka, yang saat ini karena masih minoritas, maka dia terkesan atau melakukan takiyah, berkamuflase, bersiasat, menyembunyikan diri maupun agendanya. Tetapi kalau mereka sudah kuat, maka mereka pun akan makar memberontak karena memang agenda besarnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dan sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Jadi Anda khawatir pemikiran-pemikiran itu kemudian nanti akan menyebar dan ujung-ujungnya nanti akan melakukan makar, begitu Pak Ahmad ya, kurang lebih bisa. Kita ini kan ada yang namanya prediksi antisipasi. Segala sesuatunya, apalagi kita itu sudah sepakat sebagai negara demokrasi. Nah, negara demokrasi itu kan pilar utamanya kan supremasi hukum. Maka segala sesuatunya harus dikembalikan kepada hukum. Kalau sesuatu yang sekiranya membahayakan ketertiban masyarakat, keamanan negara, maka ya harus ditindak hukum. Tapi sekali lagi, negara kita belum ada regulasi yang melarang penyebar luasan ideologi khilafah. Sehingga ketika JI dilarang, JAD dilarang, FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, tetapi dibubarkan dengan undang-undang ormas. Bukan dengan undang-undang yang lainnya. Karena memang mereka masih bebas menggelorakan, mempropagandakan ideologi khilafah. Ya. Oke, Mas Haidar, ini adalah tindakan antisipasi sebetulnya. Ya, tindakan preemptif atau tindakan preventif yang boleh dilakukan oleh negara yang berdasarkan hukum, berdasarkan rule of law itu tidak seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu adalah konsultasi, kemudian diajak dialog ormas-ormas yang dianggap telah mengganggu ketenangan sosial. Jadi apa yang dilakukan oleh rejim ini sekarang ini adalah rule by law. Jadi dia memerintah dengan membuat peraturan-peraturan yang kemudian mengekang dan menjepit kebebasan rakyat sipil. Memang betul ada supremasi hukum di dalam demokrasi, tapi jangan lupa juga ada supremasi sipil. Jadi kebebasan sipil itu adalah nomor satu. Jadi mereka-mereka yang punya kebebasan, bahkan Khilafatul Muslimin itu sendiri walaupun dengan latar belakang pemimpinnya yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya sangat krusial ya, sangat sensitif ya, keterlibatannya di dalam gerakan-gerakan terorisme. Tapi dia sudah jerah, sudah kapok, dan negara ini wajib menerima warganya yang sudah kembali kepada hukum. Jadi negara ini harus bertanggung jawab. Jangan negara ini menjadi negara afektif yang kemudian menjadi sangat paranoid, yang mendengar istilah khilafah saja itu belepotan anehnya gitu, ketakutannya. Itu negara apa ini? Negara paranoid ini, nggak boleh seperti ini. Ini berbahaya sekali bagi kebebasan sipil. Jadi padahal banyak intelektual yang sudah meneliti tentang Khilafatul Muslimin ini dan juga memperlihatkan di situ bahwa sebenarnya khilafah itu yang sering diucapkan oleh para birokrat itu sebagai ideologi khilafah. Khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu salah satu instrumen di dalam sistem Islam yang yang mengharuskan sebuah kekuasaan dimiliki dan dipegang untuk bisa kemudian menjalankan hukum atau syariat atau hukum-hukum Islam. Jadi khilafah itu bukan ideologi. Sama seperti Pancasila, itu juga bukan ideologi, itu kan falsafah bangsa.
Ideologi itu kan yang ada isme-ismenya seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, marxisme dan sebagainya. Oke. Dan Jadi saya kira memang ada persepsi yang sangat salah dari para penyelenggara negara ini yang memiliki persepsi afektif yang keliru, yang sangat emosional, yang saya kira ini adalah short sighted. Jadi pandangan jarak dekat yang salah gitu, yang rabun dekat ya dalam melihat warganya sendiri yang sebenarnya sudah sangat membantu menerima Pancasila dalam konteks dalam lanskap Muslim ya, lanskap fundamentalis ya, gerakan-gerakan fundamentalis. Karena gerakan-gerakan fundamentalis ini perlu basis dalil ya kan, karena mereka kaum tekstual, kaum skriptural, jadi perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan agama untuk bisa menerima negara ini yang menurut mereka masih asing gitu. Baik. Saya akan minta tanggapan Pak Ahmad, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, langsung ditanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Haidar di sini soal bagaimana kemudian tindakan preventif preemptif yang dilakukan ini justru menimbulkan kesan negara paranoid dan negara kemudian tidak tepat begitu menerjemahkan warganya. Nah, itu kan pendapat Bang Haidar sih bebas-bebas aja, apalagi mereka itu kan, beliau ini kan mantan NII. Saya kira kalau mantan NII tahulah paradigma ataupun visi misi NII dan lain sebagainya. Yang perlu dicatat, tidak ada itu negara paranoid. Yang namanya kebebasan sipil di negara seliberal Amerika pun tetap ya segala sesuatunya harus dikembalikan pada supremasi hukum gitu loh. Makanya dalam konteks ini aparat negara dalam hal ini Polri pun tidak menindak dalam kasus terorisme karena belum bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, tapi dengan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perspektif agama sekalipun, yang namanya di suatu negara yang sudah ada konsensus nasional, ada perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam konteks berbangsa Indonesia adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, maka segala argumentasi apapun, termasuk apakah itu khilafah, itu bagian dari agama, syariat agama, sejarah agama, tetap hukumnya tidak boleh, tetap itu buhot. Kalau diperjuangkan atau dipropagandakan di negara yang sudah ada aturan, sudah ada sistemnya. Dalam konteks ini 4 konsensus nasional tadi. Jadi dalam konteks ini negara harus hadir, negara harus bertindak tegas untuk menjaga stabilitas Kamtibmas demi melindungi seluruh warga negaranya. Baik. Sekarang terakhir saya ke Pak Haidar. Pak Haidar, Anda melihat dengan kemudian Abdul Qadir Hasan Baraja ini ditangkap, lalu bagaimana kemudian dampaknya misalnya terhadap aktivitas pengikutnya, apakah kemudian jadi takut begitu atau justru menimbulkan kemarahan? Kalau Anda analisanya seperti apa? Ya, sebenarnya ini kan gerakan fundamentalis ya, gerakan yang mencoba mencari selamat dari simpang siur perdebatan tentang khilafah. Mereka mencari aman, yang paling aman itu adalah tafsir khilafah versi Khilafatul Muslimin yang non-revolusi, non-kekerasan, non-perang, non-qital, non-jihad. Jadi dibandingkan dengan konsep khilafah versi ISIS, ya, versi JAD, versi Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya, yang melibatkan kekerasan dan mengharuskan revolusi. Ada satu versi lagi, versi HTI, yaitu yang katanya bersifat demokratis, tapi ternyata tidak karena melibatkan kudeta. Jadi mereka berusaha merekrut Otolabun Nusro. Jadi penjelasan secara antropologisnya begitu ya penjelasannya, bahwa kelompok ini nggak perlu ditakuti. Kemudian ini kalau ditangkap seperti ini kan kelompok-kelompok fundamentalis yang naif. Mereka bisa saja akan marah.
dan mungkin mereka tidak akan melakukan reaksi yang menimbulkan revolusi, tidak, karena mereka bukan gerakan yang radikal. Tapi setidak-tidaknya ini kan mengganggu ya, mengganggu nilai kebangsaan kita. Ada bagian dari warga negara yang baru kita terima, yang tadinya merupakan massa yang bahkan tidak punya KTP sekalipun. Nah, sekarang sudah terdaftar, sudah membayar pajak, dan dia sudah berusaha menanyakan apa hak-hak dia. Jadi saya kira birokrat-birokrat sekarang ini terlalu paranoid. Baik. Ini negara afektif ini, nggak boleh seperti ini. Oke, bagaimana kemudian penanganan yang ideal kalau begitu menurut Anda? Ya, penanganan yang ideal dia ajak dialog. Bila perlu dia undang ke istana, ya, diajak makan-makan lah. Kemudian ditanyakan kenapa harus ada konvoy. Bisa nggak tidak ada konvoy misalnya. Bisa nggak dilakukan dengan cara yang lebih delicate ya, yang lebih halus misalnya, atau menggunakan acara-acara yang lebih bersifat diplomatis begitu ya. Baik. Diplomatis gitu. Oke. Terakhir dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, seberapa mungkin kemudian setelah pemimpinnya ditangkap, seberapa mungkin penanganannya akan seperti yang tadi disampaikan Pak Haidar? Ini negara kita itu kan negara demokrasi yang berdasarkan supremasi hukum. Kita harus junjung tinggi supremasi hukum. Kalau kayak Khilafatul Muslimin itu sebagai suatu organisasi, apapun lah alasan mereka, gerakan dakwah, tetapi yang jelas mereka berorganisasi, merekrut orang, kemudian juga menggalang dana, maka aturannya ada Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Setiap warga negara harus mentaati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang pemimpinnya sudah ditangkap dengan tindak pidana yang dituduhkan, maka kami himbau seluruh jamaahnya, seluruh ikhwanya, mari bergabung untuk melakukan tobat konstitusi. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa membangun bangsanya. Sudahlah, nggak usah teriak-teriak khilafah. Kita ini sudah punya kekhilafahan sendiri. Itu kan hanya diksi dan narasi aja. Karena konsensus nasional kita, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nggak ada satupun pasal yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun agama. Justru Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa digali dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya Nusantara. Sehingga nggak ada itu pertentangan antara negara dan agama. Maka mari kita bergabung ya untuk kembali ke pangkuan NKRI ya, untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Sudahlah, hentikanlah untuk propaganda khilafah segala macam. Itu semua proksi. Itu semua justru akan membuat kegaduhan dan perpatahan umat di negara Indonesia yang sangat plural dan sangat heterogen ini. Terima kasih. Baik, tentunya kita harapkan persatuan bangsa Indonesia. Pak Ahmad dan juga Pak Haidar, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya.